bersyukur tanpa henti-hentinya di hadirat-Mu ya Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan, bukankah itu semua semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan? Betapa Engkau Allah yang mengasihi kami, dan Kau mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah menuntut untuk kami kembali mengasihi Engkau Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan kasih agape. Kau tetap mengasihi kami sekalipun kami mengecewakan buat-Mu. Sekalipun kami tidak pernah menunjukkan rasa terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh ada di tempat ini, kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Dan kami mau Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Engkau menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Engkau menyampaikan segala sesuatu yang harus kami ketahui, yang harus kami pahami. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus itu yang menerangi hati dan pikiran setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak punya kemampuan apa-apa. Biarlah setiap perkataan yang hamba keluarkan itu bukanlah dari pemikiran logika manusia, tapi hamba berserah sepenuhnya untuk dipimpin, dikuasai daripada Roh Kudus-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan memuliakan nama Tuhan dari tempat ini. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Perkenalkan, nama saya Dr. Joseph Sibarani. Saya melayani setiap hari sebagai dokter. Dan puji Tuhan, kalau hari ini diberikan kesempatan untuk boleh sharing firman Tuhan. Dan saya berdoa apa yang kita sama-sama dengarkan hari ini itu menjadi berkat luar biasa buat kita, bagi kita pribadi, lepas pribadi, di keluarga kita, di BPKP, dan ini jadi berkat buat bangsa Indonesia, bahkan sampai ke seluruh dunia. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, judul yang dimintakan kepada saya yaitu bagaimana kita hidup di dalam kesatuan satu dengan yang lain. Lalu saya merenungkan beberapa hari ini apa ya kira-kira yang bisa menjadi topik yang membuat kita bisa tergugah begitu ya. Lalu saya renungkan dan saya dapati dan kita pasti rasakan bahwa yang paling sulit kita dapatkan hari-hari ini adalah teman yang sejati, sahabat yang sejati. Itu menjadi sesuatu yang wah, kayaknya susah banget lah dapatnya. Sebab kemanapun kita pergi, kita pasti akan ketemu dengan orang-orang yang jangan-jangan punya kepentingan yang sama dengan kita. Tapi dalam kepentingan itu sendiri bisa terjadi kompetisi, lalu terjadi perebutan. Bisa sepaham ya dengan saya. Kita di kantor memang sih teman, tapi coba jangan-jangan nanti jabatan saya diambil sama dia. Atau kita berpikir enak aja dia, santai-santai kerja, aku kerja, semua aku kerjakan, aku berkorban. Taunya yang dapat rewardnya dia. Lah saya tanpa diduga-duga, malahan harus ke tempat di mana lebih capek lagi. Artinya yang kita alami hari demi hari adalah sangat lumrah, sangat normal. Kalau kenyataannya adalah orang lain mengecewakan buat kita. Lalu kemudian kita tanpa menyadari, tanpa bermaksud, maka kita menjalani hari-hari sebagai
karyawan, sebagai pekerja dengan rasa yang tidak nyaman. Kalaupun nyaman, wajah tersenyum tapi dipaksakan. Sebab mungkin ada tertempel, mungkin nanti di dinding-dinding, wajib senyum, melayani semua orang. Lalu kita paksa tersenyum. Padahal dalam hati, kenapa begini hidupku? Gak adil ini, ya kan? Saya buat temanya gembira bersama teman yang toksik. Kenapa toksik? Sesuatu yang kita bawa tanpa sadar di dalam hati dan pikiran kita tuh ya nggak ada enaknya. Yang ada susah ya, yang ada kesal ya. Kadang-kala juga membuat kita gampang marah, buat kita jadi gampang curiga, khawatir. Saya mau katakan itu toksik. Dan toksik itu sendiri sebenarnya kalau kita merasakan itu, saya mengatakan kita pun sedang toksik. Kalau kita berkata bahwa karena si anu maka saya jadi seperti ini, maka saya tidak nyaman dengan dia, itu adalah satu kondisi di mana dua-duanya dalam keadaan toksik. Dan itu akan membuat kita tidak akan pernah merasa nyaman di dalam melakukan setiap tugas dan pelayanan kita. Yang mengerti katakan amin. Saya mau katakan tadi, kita boleh aja datang tersenyum ke tempat pekerjaan kita, tapi sakit kepala, sakit perut, sakit di pinggang, sakit di tengkuk. Ya, wajah tersenyum, hati sedang menangis. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama, dan saya percaya kalau kita paham dengan kebenaran ini, maka kita akan bisa menjalani hari-hari pelayanan kita itu dengan sukacita. Katakan amin. Amin. Enggak perlu sedih-sedih, enggak perlu curiga lihat orang. Sebab kalau udah toksik itu ya, lihat orang baik, kita curiga. Ini jangan-jangan ada maunya nih. Aku gak percaya sama dia ini. Ini kayaknya ada maunya ini. Pasti nanti dia buat rencana yang aduh, bukan aneh-aneh deh sama saya. Itu ketemu yang baik ya, curiga. Lah ketemu memang yang benar-benar mengesalkan tuh Kak, malah lebih marah. Awas kau ya. Maka tanpa sadar tensi naik, gula naik, semua pada naik. Cuma angka di rekening gak naik-naik. Ya, kan? Sebab apa? Sebab habis duit buat berobat. Yang naik rekening Dr. Joseph, banyak yang berobat. Halo. Saya selalu menyatakan, dan ini bukan dari manusia, ini bukan dari dokter, ini dari Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Bilang kiri kanan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira. Ya. Sempat juga saya terapa gitu ya. Ini kayak mana ya kalau aku bilang nanti hati yang gembira adalah obat. Nah, saya kuliah 12 tahun buat jadi dokter. Lalu aku katakan hati yang gembira adalah obat. Pasiennya nanya, belinya di mana? Bayarnya sama siapa? Aku bilang gak bayar. Lo jadi kayak mana dokternya? Ya udah bisa dibayar ya, bilang gitu. Lo gimana? Tapi kemudian Tuhan kasih pengertian demi pengertian bahwa kalau kita hidup sampai dengan hari ini, itu adalah nilai yang sangat-sangat tidak terbatas. Tuhan ajarkan setiap tarikan nafas, kalau hari ini kita berdiri duduk di sini sebagai orang Kristen, berarti orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Artinya setiap tarikan nafas kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, adalah senilai darah Yesus. Sebagai menatap, kayak mana caranya? Berapa banyak yang ingat kisah tentang Nuh, di mana kemudian Tuhan memberikan banjir,
Hujan tidak berhenti 40 hari 40 malam. Lalu kemudian seluruh bumi ini, apa yang ada di atas permukaan, di daratan itu kemudian mati semua. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan habis sabar. Habis kesabaran Tuhan lihat manusia tambah lama tambah jahat. Lalu Tuhan panggil Nuh, kamu buat bahtera. Siapa nanti mau naik, kasih naik. Tapi khusus untuk hewan, kamu ambil sepasang-sepasang aja, udah cukup. Tapi kalau untuk manusia, lu mau diajak. Siapa yang mau diselamatkan, naik. Apa yang terjadi? Diketawain lu. Gila tuh orang. Padahal lu maksudnya apa? Baik gak? Baiklah, orang mau menyelamatin kok. Mana dibilang gila. Lalu kemudian Tuhan turunkan hujan, matilah semuanya. Udah mati semua. Tuhan lihat dari atas, aduh, kayaknya aku nyesal. Kenapa harus aku binasakan? Kemudian Tuhan bilang sama Nuh, kau lihat itu pelangi. Apa itu pelangi? Tanda bahwa aku berjanji mulai dari hari ini aku tidak akan pernah membinasakan manusia sekalipun dia jahat. Lalu Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan gak bisa tidak memberikan bukti pengampunannya buat kita. Lalu kemudian Tuhan Yesus dikorbankan untuk apa? Untuk semua yang berdosa. Saya, kita semua. Darahnya tercurah. Itu sebabnya kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini, itu adalah bukti kalau Tuhan itu sayang sama kita. Mau kita lagi berdosa, mau kita udah bertobat, mau kita nggak mau tahu tentang Tuhan juga, hari ini semua manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yohanes 3:16, nggak tawar-tawar. Kukorbankan Tuhan Yesus di kayu salib buat dunia. Siapa dunia? Dunia yang masih berdosa. Karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Sebabnya kalau kita hidup hari ini, udara yang diberikan Tuhan itu adalah seharga darah Yesus. Gak paham aku dok, kata pasien kadang gitu ya. Udah gini deh. Bapak kebawa ke kasir ya. Tanya nanti di kasir berapa harga udara 1 liter. Kalau belinya di Metodis, saya bilang gitu. Berapa emang? 32 perak aja 1 liter. Gitu. Tahu nggak? 1 menit kita harus menghirup udara 8 liter. Maka kali 32 perak 256. Berarti 24 jam 368.068 kalau nggak salah itu. 368.068 itu 24 jam. Lalu kalau 1 tahun kali 365, berapa umur kita? Kalikan. Lalu bukankah ketika seseorang yang tahu berterima kasih dan bersyukur kalau dia masih hidup sampai dengan hari ini, seharusnya dia bisa merasakan betapa besarnya pengorbanan daripada Tuhan Yesus sehingga kita masih hidup. Bahkan bukan hanya kita yang masih hidup, semua orang di luar sana yang bahkan gak mau kenal siapa Tuhan Yesus, dia hidup karena darah Yesus. Amin. Tinggal pertanyaannya adalah, maukah kita menerimanya atau tidak hari ini? Berapa kita menghargai hidup yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita bisa gembira setiap hari, bukan sebaliknya putus asa, kecewa, depresi.
merancang-rancangkan rancangan-rancangan yang waduh pokoknya aku harus begini, aku harus begini, aku harus begini, aku harus begini, aku harus begini. Kalau kan aja begini, kalau kan begini. Penuh dengan pikiran-pikiran. Kita lupa kalau kita hidup sampai dengan hari ini, itu kuasa Tuhan yang bekerja. Tapi kita pernah mikir, kok aku masih hidup ya? Kita cuma bilang, kok kayak gini hidupku? Tuhan, maka kita bertemu dengan teman-teman yang toksik, sebab dia sedang kecewa dengan hidupnya. Mulai dari lahir dia kecewa sama papa mama, kecewa sama saudara-saudaranya. Saya menemukan Bapak Ibu dikasih Tuhan, manusia ini itu kemudian mulai dari lahir berpotensi dikecewakan. Dari mana aku tahu? Saya tanya-tanya sama pasien, Bu, kenapa Bu? Sakit? Lo kenapa sakit? Iya, soalnya tiap malam harus bangun, ngapain? Buat susu buat bayi. Terus ibu kalau misalnya buat susu buat bayi, ibu kesal. Ya kan aku gak marah, cuma ya dalam hati ya kesal lah Dok. Oke. Terus anaknya tambah rewel gak? Ya rewel kali anakku, gak mau tidur. Lalu bertanya, kira-kira itu anaknya lagi kesal gak? Iya. Bisa bayangkan, dari sejak lahir si bayi udah menerima perbuatan yang membuat dia jadi kesal. Lalu kenapa gitu? Iya karena ibu waktu buat susunya, waktu bangun malam-malam ibu kesal. Ibu kesal sama suami, sebab suami tidur aja. Iya dong, suami ibu gak mau dibangunin. Terus saya bilang, Bu, setiap sentuhan tangan kita dari kulit ini, itu kemudian kalau seseorang itu stres, kulitnya itu jadi kering. Tapi kalau orangnya bahagia, kulitnya itu lembab senantiasa, tambah cantik. Gak perlu pakai pelembab-pelembab. Coba raba wajahnya ya, yang merasa ini halus sekali kulit wajahku ya. Percayalah, kalau nggak pernah ikut skincare tapi wajahnya bisa halus, itu karena dia bahagia. Tapi kalau karena ikut skincare, cuma dibuat-buat, semua orang juga tahu, habiskan aja duit semua buat itu. Bisa. Tapi yang ada apa? Ya cuma pura-pura, wajah glowing, hati hancur. Kamu ngata-ngatain, aduh. Kita tuh yang bersolek, biar kelihatan apa coba? Biar kelihatan dilihat orang hebat, bahagia. Nah, tapi dalam hati kita kecewa, kita sibuk bersolek. Kalau orangnya itu udah bahagia dari dalam, artinya tidak toksik. Kemanapun kita, bangun tidur kapanpun juga, segar. Lalu kemudian bayi tadi digendong oleh siapa? Oleh ibu yang sedang kesal, oleh papa yang sedang kesal. Yang terjadi apa? Digoyang-goyang sampai kamar, nangis terus bayi nak. Berarti mulai dari masa kecil si bayi sudah menerima trauma dari orang tuanya. Belum lagi kalau dengar suara keras, enak gak? Gak enak. Lalu kedua orang tua berantem. Kamu ini ya, kamu udah capek. Kau tak tahu apa yang aku kerjakan ya. Aku gak nyangka jadi kayak gini. Loh kamu menikah siapa? Ya tapi aku gak nyangka kok kayak gini. Lalu hidup di dalam kekecewaan hari demi hari, dan bersentuhan dengan si anak. Maka si anak akan tumbuh kembang menyimpan apa? Trauma. Iya, kalau kemudian kedua orang tua menyadari, aduh kita jangan gitu ya, kita maunya akrab-akrab, suami dan istri, kita maunya mesra dong, romantis dong. Maka kita bisa lihat nanti, papa mama yang romantis, itu kemudian anaknya bahagia, tidak kurang perhatian. Itu sebabnya sekarang banyak anak-anak yang attention deficit hyperactive disorder, ADHD.
Bentuk yang paling buruknya autis. Bentuk yang ringan-ringannya bandel anaknya, lasak. Bentuk ringannya, tapi sebenarnya itu adalah tanda bahwa dia kurang perhatian. Dari mana perhatian? Harusnya dia terima dari papa mama. Ya tapi kan mau kasih makan dia. Saya mau katakan Pak, Bu, perhatian dan kasih sayang itu bukan sekedar kasih makan. Sebab kasih itu artinya sabar. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Sama seperti Allah mengasihi setiap kita. Dia sabar sama kita. Sekalipun kita jatuh. Kalau kita jatuh diapain sama Tuhan? Di kartu merah? Digendong. Kalau kita salah diapain sama Tuhan? Dipukul? Enggak tahu. Tapi coba lihat hari-hari ini, ketika orang tua kemudian mengajar anaknya, waktu salah anaknya, bodoh ini kau, udah mau ngajarin kemarin 3 kali 3 berapa? 8. Bodoh ini kau. Yang panik mamanya. Lalu kemudian makin marah. Muncullah orang-orang yang kemudian jadi orang yang toksik. Orang toksik mau diapain juga, dikasih firman Tuhan, nggak masuk, nolak. Ngapain aku untuk ibadah? Ngapain aku sama-sama tahu yang dia siapa orangnya? Apa itu dikasih Tuhan? Saya nggak tahu motivasi kita di sini apa. Sebagian mungkin ada motivasi, nanti datang bos, kayaknya nggak mau datang. Bos salah datang. Jadi kalau mau menguji bang, buat ibadah bang, bosnya jangan diundang. Lihat pada datang nggak? Bosnya jangan diundang. Sebab itu akan menunjukkan kemurnian motivasi dari seseorang, apakah dia benar mau bersekutu dengan sesama orang percaya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oke, slide berikutnya nanti siap. Lalu kenapa kita harus bersekutu? Kenapa kita harus hidup dalam unity? Karena Mazmur 133:1 itu udah dikatakan tadi ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi bisa bertahan bersama-sama dengan kerukunan. Ingat ya, kerukunan itu artinya apa? Aku menerima kamu, kamu terima saya. Walaupun aku salah, ya kan? Ya dimaafkan dong. Ada orang nggak bisa salah? Ada. Saya bisa salah. Tapi kemudian ketika hidup rukun, ya udahlah. Mungkin dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Dengan kata lain dia bodoh. Ya kan nggak apa-apa kalau bodoh. Nggak boleh bodoh. Boleh tuh. Kenapa orang jadi bodoh? Nanti kita lihat. Ada alasannya orang jadi bodoh. Ada alasannya. Singkatnya otaknya sakit, maka dia jadi bodoh. Anakmu dibilang 3 kali 3, harusnya dia nurut aja 9. Coba ya kan ya? Saya coba 3 kali 3 berapa nak? 8. Makin kita senggak ya. Masa 8? Kan udah Bapak ajarin kemarin 9. Karena bilang 9. Berapa 3 kali 3? 7. Bayangkan itu otak itu. Kalau udah sempat dia kena toksik, maka semua pemikiran juga akan jadi salah. Oke? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana? Ke tempat orang-orang yang mau duduk bersama, diam bersama, dimanapun tetap satu teamwork dengan rukun. Tapi kalau udah ada di dalam hati ganjelan-ganjelan, gak jelas kawan itu, udah tahu aku siapa dia. Mau katakan Tuhan tidak memerintahkan berkatnya ke sana. Nah hari ini saya nggak mau. Ini ayat ya. Kalau dihafal gampang banget Pak. Gampang banget. Tapi untuk kemudian melakukannya bisa hidup rukun bersama itu tidak segampang itu. Sebab apa? Suami istri aja zaman now ini kalau dibilang jangan cekcok, tahu apa nggak jawabannya? Wajarlah, nggak apa-apanya kalau suami istri cekcok.
hari ini kita belajar, jangan cekcok. Sebab waktu kita cekcok, itu yang datang tuh iblis. Lo ngapain iblis dikasih datang masuk rumah? Sedangkan kita kalau salah, Tuhan angkat, Tuhan gendong. Lah ini kalau suami salah, kau ya, istri salah, oh. Lalu kita bilang, wajarnya sekali-sekali. Lo sekali berapa lama? Sekali seminggu. Terus hidupnya berapa minggu? Sekali-sekali namanya. Oh sekali sebulan kami, sekali sebulan. Buatlah jadwalnya. Dan bukankah ketika kita cekcok sama suami istri, benar nggak? Sakit nggak kepala kan? Ada di sini yang gembira kalau cekcok, coba. Aduh. Padahal obatnya adalah hati yang. Nah, maka banyak orang ketika saya katakan sama pasien tuh, Bu, obatnya hati yang gembira, Bu. Macam mana aku mau gembira? Katanya memang dimarahin aku. Tapi aku sadar, ya udahlah, dia kan sakit. Awak lagi jadi dokter kan? Maka orang sering ngeletuk, dokter gak pernah marah rupanya. Ya pernah lah, tapi aku sadar. Kalau aku marah, berarti aku salah. Banyak orang kalau marah malah menganggap, nah coba, baru banyak yang ngomong, kalau kita marah ya, kenapa marah? Apa Tuhan marah-marah? Sekarang sering tunjukkan gambar ketika domba yang hilang ditemukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan adalah, aku adalah gembala yang baik. Kalau ada 100 domba, lalu satu domba itu kemudian hilang, tersesat, dia pergi meninggalkan yang 99. Untuk apa? Cari yang satu. Lalu yang gue temukan gambarnya adalah ketika domba itu berada di pinggir jurang, nyangkut. Sebayangkan ya, gembala kemudian capek, keliling-keliling, oh domba, mana dia nyari mana kau? Dia cari, kayak gini lah buat, enggak juga dibuat ya kan? Kita kayak domba yang hilang. Lalu ketika Tuhan sang gembala itu melihat, nyangkut rupanya di kayu. Coba bayangkan, kalau si gembala lalu, bodoh kali kok, dipukul kakinya, udah nyangkut di situ. Apa yang terjadi? Domba akan semakin jatuh ke jurang. Tapi kemudian gembala yang baru tidak melakukan itu, dia turun ke jurang, lalu dia angkat. Yes. Sakit, kakimu mana yang sakit? Lalu dia membalut lukanya. Dengan apa? Sabar. Gak apa-apa ya gembala. Sebab gembala yang baik tahu kalau makin dimarahin makin lemas ini. Dia udah sakit. Dia udah apa? Kayak kita. Udah salah karena sakit. Kalau dimarahin, tambah sakit. Tapi kemudian dia diangkat. Amin. Maka ketika kita berhadapan dengan teman kita, kalau dia melakukan sesuatu yang mengecewakan kita, dia sedang sakit. Tapi kalau kita kecewa, berarti kita sedang sakit. Orang sakit, jangan berusaha tolong orang sakit. Amin. Ngapain? Tarik nafas, coba tarik nafas. Ada nafasnya? Ada. Dari siapa nafasnya? Dari Tuhan. Dikasih gratis? Senang gak dikasih gratis? Yang benar. Yakin? Oke, dari Tuhan. Tarik nafas lagi. Kita bilang sama-sama, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kan? Ada yang berat kan? Ada yang berat. Ada yang pura-pura bilang. Kalau yang berat udah pasti gak rasa apa-apa. Yang pura-pura bilang juga gak bisa merasa apa-apa. Tapi kalau yang bilang dengan sepenuh hati, aduh Tuhan, terima kasih. Rasanya itu ya kan, mana temenannya lega. Kayak tenaga kita itu kembali. Saya mengatakan, kenapa kembali?
Karena waktu kita mengatakan terima kasih Tuhan, saya masih bernapas. Saya katakan tadi di awal bahwa setiap tarikan nafas kita itu harganya adalah darah Yesus. Darah Yesus, tidak ada bisa wah berapa harganya? Itu bilang tadi cuma harga oksigen paling murah 32 perak per liter. Nanti coba ke toko Metro segala macam. Berapa harga seliter kalau di ketengan? Itu bisa sampai 5.000 per liter. Bandingkan dengan harga 32. Saya menghitung di umur 70 tahun, utang udara kita sama Tuhan kalau dia minta bayar itu sekitar 9 miliar. Tapi bisa bayangkan, kita tarik nafas. Ngapain kita tarik nafas? Marah-marah. Ngapain kita tarik nafas? Komplain. Kok kayak gitu kawan gitu, kok kayak gitu, aku gak mau kayak gitu. Diajak, ayo kita bilang terima kasih Tuhan. Nah, bisa terima kasih Tuhan, banyak masalahku banyak kali. Gimana aku bilang terima kasih Tuhan? Utangku sampai sekarang belum lunas. Terima kasih, bilang kayak mana mau terima kasih? Rumahku nyewa, sampai sekarang nyewa. Bilang terima kasih, kayak mana mau terima kasih? Kok dia enak kali hidupnya, kaya kali dia. Aku tahu siapa dia, kaya kali dia. Mau 271 triliun gitu. Baru bersyukur, salah bersyukur di penjara sana. Amin. Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Nggak usah khawatir. Kerja jangan cari uang. Setuju bukan? Saya membuat di status WA aku adalah mohon maaf, sedang bayar utang Tuhan. Sedang bayar utang. Jadi aku menganggap semua yang kukerjakan ini sebenarnya adalah sedang bayar utang kepada Tuhan. Aku yang berutang kepada Tuhan. Sebab aku udah dibeli. Dibeli dari mana? Dibeli dari miliknya dosa, iblis menjadi miliknya Yesus. Harganya berapa? Darah Yesus. Maka setiap aku melangkah, apapun yang kukerjakan Tuhan, ini kulakukan buat Tuhan. Aku lakukan buat Tuhan. Amin. Maka kalau ketemu orang yang sakit, tarik nafas dulu tuh. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Sehingga ketika ada orang marah-marah sama aku tarik nafas dulu. Dimarahin Pak saya Pak. Kalau sama pasien lama, sebab aku dengar cerita dia, karena waktu cerita itu pasien akan diobati Pak. Nanti pasien berikutnya akan marah masuk Pak. Kok lama kali sih dok? Ya Tuhan, gak ada yang mau minta. Kalau BPJS kan kamu tahu dari dia. Iya kan? Belum pernah BPJS. Nanti saya pakai ya. Belum tahu kan? Seru. Bayarnya cuma bulanan, dapatnya banyak. Kita bayar 70.000 atau 100.000, itu obat bisa dapat jatahnya sekitar 800.000 per bulan. 800.000 per bulan. Plus lagi apa? Bebas marah-marahin dokter. Itu plus. Kalau masuk, lama kali kok dong. Aduh, sama nih kita di sini. Kau jam 10 datang, aku jam 10 juga. Apa ada pintu lain di sekitar ini, ya kan? Dulu sebelum aku menyadari, ku jawab memang. Ku jawab. Bilang, tak ada loh pintu lain, bilang. Tapi kalau sekarang, kenapa selalu? Mana yang sakit ini? Jangan lama kali dok. Mana yang sakit? Jangan lama kali dok. Iya, mana yang sakit sampai habis nih. Siap dibilang jangan lama kali. Mana yang sakit? Amin. Supaya apa? Aku tahu dia sakit. Aku disembuhkan oleh darah Yesus. Kapan aku disembuhkan oleh Yesus? Waktu aku tarik nafas, bilang terima kasih Tuhan. Nah coba mau disembuhkan darah Yesus. Ayo tarik nafas. Bilang
Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Enak gak? Ketemu nanti sama teman yang menyebalkan, tarik nafas dulu Kak. Makasih Tuhan, aku masih hidup. Biar aja dia menyebalin gitu. Sebab kalau kita masih hidup itu kuasa dan mujizat Tuhan, itu kebaikan Tuhan, itu kasih setia Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi pagi kerja nanti bisa ketawa aja. Nggak percaya, lihat live dulu. 6 jam, bahkan pernah 8 jam. Dari jam 10 sampai jam 6 sore saya live, hanya melayani pasien. Yang ada cuma apa? Ketawa dan ketawa. Pasien marah pun aku ketawa. Sebab apa? Ingat dulu Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kenapa dia nggak tahu? Oke, aku langsung aja biar penasaran kayak mana maksudnya. Bang, bisa kan bang? Silakan bang. Yang gambar otak. Ini otak manusia. Oke? Di sini bagian otak luar kita ini, di sinilah berpikir semua, sudah. Semua, nggak ada uang, mikir di sini. Kok nggak ada uangku? Nengok tanggal, udah mau jatuh tempo, kayak mana? Udah sekian hari lagi. Lihat orang berbuat yang mengesalkan sama kita tanya, kok jahat kali dia. Berpikir terus toh. Lalu hasil dari pikiran kita itu diterjemahkan di sini di yang merah dan warna hijau ini. Nah, ini amigdala, ini basal ganglia, ini hipotalamus di sini. Ini diterjemahkan di sini dengan apa? Perasaan. Lalu nanti dari sini ya, saraf kita turun. Mulailah di sini hati sakit di tengkuk. Masuk lagi ke bahu. Wah, sakit di bahu, berat di bahu. Turun lagi ke sini. Wah, sakit pinggang. Mau patah. Masuk ke lambung, ada sarafnya. Mau muntah. Nyisap. Pedih. Ke dada. Sakit kali dada aku panas. Ada yang berdebar terus berdebar. Sampai ke lutut sakit. Kok dibangun pagi aku kan dok? Sakit kali sama badanku. Usullah. Ini kalau bangun pagi kau tarik nafas dulu. Pastikan dulu kau masih hidup. Setelah kau pastikan kau masih hidup dan terasa sakit, bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, kalaupun sakit nanti tandanya masih hidup. Ya orang pasti ada otaknya, masih sakit. Mana ada di dunia gak ada tempat yang sakit? Ada rambut sama kuku. Kita mau stres kayak manapun ya, dipotong rambut gak sakit, potong kuku gak sakit Pak. Kenapa? Gak ada sakit. Lalu apa yang terjadi ketika orang gembira? Di sini akan keluar yang namanya hormon endorfin. Bahagia dia. Bahagia itu di sini. Oke? Mau apapun yang terjadi dari luar sini, kalau di sini yang udah ada endorfin, bahagia terus dia. Berarti kalau kita sedang dalam keadaan gampang marah, endorfin kita sedang sedikit, jadi gampang marah. Kenapa endorfin dikit? Saya mengatakan Roh Kudus sang penghibur, Roh Kudus sang penolong, Roh Kudus kekuatan. Kapan kita akan menerima Roh Kudus? Waktu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Waktu kita mengaku dengan mulut kita segenap hati kita, Kau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Katakan amin. Lalu keyakinan itu kita tarik dalam satu nafas. Kita katakan apa? Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Coba, yang percaya, angkat tangan. Yakin? Yakin. Kalau ada masalah kita kayak mana?
Bandingkan masalahnya Inang dengan langit dan bumi. Bandingkan masalah kita dengan langit dan lu berapa sih masalah dengan langit dan bumi yang diciptakan oleh Tuhan? Mana lebih besar masalah kita? Aku tarik nafas. Aku masih hidup karena masih ada langit dan bumi. Udara masih ada karena masih ada langit dan bumi. Amin. Matahari yang membuat ada udara. Oke, apa paling sulit memang untuk mengajarkan yang udah tua kali? Itu memang payah. Jadi itu ya sudahlah. Tengok-tengok aja lah, aku ketawa, Inang, aupung, aku bilang. Iya udah senang ya kalau ketawa, aku puji Tuhan. Karena kalau nggak ketawa dia keluar dari praktekku, pasti tetap sakit kepala dia. Baru nanti dibilang, ya itu lama kali, masa sekali sebulan katanya. Jumpanya, ya dari BPJS ya begitu. Mau jumpa tiap hari udah tengoklah live-ku itu. Aku bilang lah, kapan dia buka itu? Kemana lagi buat bilangku? Aku bilang sama anaknya, tolong kak, buatkan nanti di rumah kalian TV besar-besar di situ. Aku bilang, biar tengoknya tiap hari. Amin. Gak punya jodoh misalnya nih kan? Jangan langsung marah nih buat dari jodoh. Bukan aku yang salah kalau ada jodoh. Ciptaan Tuhan loh. Jodoh itu di tangan Tuhan. Amin. Kalau belum ada sekarang jodohnya, berarti di tangan Tuhan sedang belum available. Tuhan tinggal tunggu. Mau available? Hah? Gembira lah. Jalan gitu ya kemana-mana senyum. Sehingga apa? Para calon-calon mertua akan melihat, ih, Burjunai wate. Anak pula kau. Gitu. Ini enggak tiap jalan punya jodoh kan. Nanti dia orang gandengan Allah. Sebab dulu dia pernah pacaran ya kan. Awalnya memang mesra-mesra, tiba-tiba ditinggalin sama pacarnya. Lihat orang pacar mesra, berat. Sakit itu namanya, toxic loh. Ini toxic. Oke, terakhir aku tutup di sini. Lalu ada bagian hipokampus di otak kita. Hipokampus, ini storage memory. Semua memori yang berkaitan dengan perasaan kita itu pasti tersimpan. Saya mau tanya jujur, jawab aja dalam hati. Mana yang paling banyak terjadi dalam hidup kita? Yang mengecewakan atau yang membahagiakan? Jujur. Lalu kemudian rasakan sendiri. Dia pula ya. Yang ku ingat lebih banyak yang mengecewakanku, menyakiti hatiku. Maka itu akan tersimpan seumur hidup di sini. Kalau ini udah tersimpan, ingat ini ada hubungannya ke sini, ke hipotalamus. Sehingga nggak ada apa-apa pun yang terjadi, dia bawaannya pasti sedih dan murung. Dia nggak bisa gembira, dia nggak bisa sukacita, dia nggak bisa lihat orang. Tiap lihat orang dia cuma kecewa. Tiap lihat orang cuma bertanya-tanya, kenapa dia kayak gitu ya, kenapa dia kayak gitu ya. Tadi saya lewat dari sini, lu tiba-tiba ada ngerempet. Dulu aku senang kan, buka kaca, aku bilang, woi, gak ada otak kau. Aku buka, gak ada otak kau. Tapi kalau sekarang, aku selalu berdoa sama Tuhan, aku tahu dunia sedang sakit. Siapkanlah aku Tuhan, sehingga ketika ada orang yang kemudian datang tiba-tiba membawa sakit otaknya, biarlah aku jadi berkat, kata Gus Soni tadi. Aku memberkati dia. Kalau enggak sanggup aku untuk menyapa Tuhan memberkatimu, ya udahlah aku tutup kacaku, aku pergi aja. It's okay, bilang. Tapi pernah juga agak-agak gimana gitu kan? Ini aku udah tugas khotbah, udah mau tugas khotbah hari Minggunya, tiba-tiba diserahkan mobilku sama angkot, ya kan? Istri sebelah, udah biarin aja, ya kan? Wah, enggak bisa. Pepet itu, berhenti.
jalan. Mau orang punya nanti, kok bagus ya, bang. Tadi abang nyerempet mobil, tahu nggak bang? Iya pak, maaf ya pak. Gitu aja. Ketawa istriku kan, terlambat kau kan. Coba tadi gak usah komentar, dia hanya untuk bilang bang kau nyerempet. Udah tahu ini kau nyerempet, dia nyerempet kau. Udah tahu dia. Mungkin dia nggak tahu. Kalau dia mau kasih tahu itu mau kasih tahu. Sebab dia nggak tahu lah, dia sengaja loh, karena dia lagi sakit. Nah sekarang tahu yang jadi stres kan? Wajah yang diangkat dari saya pak. Kebetulan waktu itu temanya di gereja kita itu adalah surat Kristus yang dapat dibaca. Dalam hati gawat, sempat dibaca orang, oh ini kayak Pak Bang itu ya, tukang marah. Aku langsung haluan. Kadang-kadang kita harus bisa biarkan aja. Tapi kalau kita mau memberkati dia, next slide Pak. Ayat Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1 lagi yes. Nih. Kita baca sama-sama 2 ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan. Maka sebabnya Tuhan Yesus katakan jangan menghakimi. Orang udah tahu dia salah, udah tahu. Dia cuma nggak tahu kenapa dia lakukan itu. Saya paham ya. Udah tahu dia salah, udah kita hidupkan lampu tangan. Udah tahu dia itu. Tapi kenapa dia lakukan itu? Jawabannya cuma satu, karena dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena otaknya udah pasti stres terus. Siapa yang nggak mengerti? Dia pasti kejar setoran. Kalau dia kejar setoran, yang ditembak cuma maju terus. Yang penting dapat di satu sewa. Kenapa dia kejar setoran? Ya kan dia perlu makan. Nah dia perlu, anaknya perlu sekolah. Amin. Lalu aku teringat, ya harusnya aku bilang sama supir tadi, bang, ingat bang, Matius 6 ayat 33 bang. Cari dahulu kerajaan Allah bang. Kau bang kalau nggak ada duit bang, baca ayat 20-nya bang. Pandanglah burung-burung di darah bang, yang tidak memberi makan, tidak bekerja tapi diberi makan oleh Bapamu di surga. Baik, lihat diri kanannya. Katakan aku mengasihimu. Bilang sama dia, aku sabar sama dia. Sebab kalau sabar berarti waktu dia salah kita salah. Kalau dia baik-baik kita berusaha. Amin. Kenapa kita bisa melakukan itu? Aku harus konfirmasi lagi. Berapa banyak kita yang bisa merasakan ketika tarik nafas lalu kita katakan terima kasih Tuhan saya masih hidup. Bisa nggak rasakan kelegaan itu? Baik bangkai yang otaknya. Bisa nggak rasakan bahwa tiba-tiba kita merasa aduh benar-benar lega. Terima kasih Tuhan saya masih hidup. Kalau kita belum bisa merasakan ya nggak apa-apa. Saya mengatakan nggak apa-apa. Kenapa? Ini memori kita udah terlalu banyak menyimpan yang mengecewakan. It's okay. Itu sebabnya kita kalau ada di sini, kita membangun unity di sini. Tujuannya adalah kita saling menyembuhkan satu dengan yang lain. Lalu kita duduk bersama berdoa. Tuhan terima kasih kita masih hidup ya. Kau masih hidup, aku masih hidup. Kita semua masih hidup. Nah Tuhan. Kalau sendiri akan sangat sulit. Saya bersyukur dipanggil Tuhan jadi dokter. Sebab orang sakit yang datang sama aku. Lalu kemudian satu persatu aku harus dengarkan apa yang kau alami deh, apa yang kau rasakan dulu ya bapakku aja, mamaku gini, ngeri. Ya suamiku dong, selingkuh terus dong. Mertuaku dong, mertua pun gitu menantuku. Betul-betul sakit kita semua bilang. Tapi sampai aku bilang Tuhan, aku dong Tuhan, aku mau sembuh dong Tuhan. Aku cuma bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau yang kita bawa hanya kekuatan kita, lemas kita menjalani hidup ini. Itu sebabnya bangunlah unity.
Kemana-mana kalian tengok satu sama lain. Dia sakitnya, orang sakit dia apain? Tolong, bilang kok tolong kok sakit. Iya. Iya. Dia pasti gak sengaja nanti buat kau sakit hati loh. Hah? Kita kan selalu melihat orang kaya, kita anggap itu menyakiti hati kita. Orang yang miskin dulu kita anggap itu menyakiti hati kita loh. Paham gak? Tengok kan miskin juga, gara-gara dosanya. Kalau dia kaya, tengok itulah, di dosa itu harusnya rezeki diambil. Paham kan? Kalau kita tidak menyadari ini, maka kita tidak akan bisa membangun unity. Amin. Siapa nggak pernah salah? Tangan. Berani? Jangan-jangan ya kan? Maka kalau kita melihat sesama kita, semua berpotensi untuk salah. Kenapa? Ini ya, jangan tanya lagi. Hari ini kita pulang dari sini, kalau ada orang berbuat jahat sama kita, jangan tanya kenapa. Sebab waktu tanya kenapa dia jahat, kenapa dia jahat, ini tambah sedih. Kalau udah tambah sedih, nanti perbuatan jahatnya akan termemori lagi. Sampai akhirnya kepahitan. Ini akar pahit di sini, akar pahit. Kalau udah akar pahit, semua dari bawah sampai atas daun-daunnya buah-buahnya semua pasti pahit. Kalau pahit, berkat apa yang akan kita terima dari Tuhan? Katakan amin. Oke, berapa jam bang? 1 jam kan? Oke. Tadi ada buat 3 pertanyaan ya kalau ada ya. Baik Bapak Ibu, saya close di sini tadi. Intinya adalah yang harus kita lakukan Amsal 15 ayat 1 tadi. Sekali lagi Bang, Amsal 15 ayat 1. Supaya apa? Nih. Ini hanya bisa kita lakukan ketika kita duduk bersama beribadah. Karena waktu beribadah, gak ada yang boleh menghakimi. Benar ya Pak ya? Waktu kerja juga. Waktu kerja, kalau ada yang salah, kasih SP aja. SP 1 terus tadi. SP1, 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 SP1. Yang penting tercatat kesalahannya. Nanti dia sadar, iya banyak kali SP1 ku, gak pernah ada SP2, SP3. Bilang sama dia, kau diampuni oleh darah Yesus gitu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Oke, yang mau bertanya silakan. Jadi jawaban lemah lembut, dimanapun kita berada, lemah lembut aja. Ya, lemah lembut aja. Ada yang bertanya? Silakan. Mau mulai ya? Siap. Baik, terima kasih untuk khotbah yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Pendeta. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Amin. Mungkin melanjutkan khotbah dari Pak Pendeta tadi, di antara kita semua yang ada yang ingin sharing atau bertanya terkait dengan refleksi kita terkait khotbah yang ini. Mungkin kayak saya ambil contohnya nih, di bulan Mei, bulan Juni Pak Pendeta sekedar sharing, PPKP itu punya APP, agenda prioritas pengawasan. Saya merasakan kesannya di bidang saya itu, di bidang APD agak lumayan banyak beban kerjanya. Ya nanti mungkin bisa jadi saya mencoba untuk ketika capek atau apa nanti ngerjain kerjanya. Coba. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Mungkin bisa jadi sambil nangis ya Pak Pendeta ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing atau sekalian bertanya? Amin. Itu benar tuh. Kalau lagi capek, tarik napas. Tarik napas lalu bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Lagi capek-capeknya, tarik napas saja, cukup bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Sama anakku ajarkan itu TGIA, biar agak keren kau bilang kan. Apa TGI apa? Thank God I'm alive. Jadi kalau kau diajak sama temanmu, kau bilang aja TGIA. Kemana-mana kau bilang TGIA. Thank God I'm alive. Paham ya? Sebab kalau kita masih hidup karena dijaga Tuhan toh. Kalian bisa pikiran kan? Thank you Pak. Baik, ada yang mau sharing? Jadi memulai dok supaya ada pertanyaan kedua ketiga. Siap. Jadi terima kasih dok buat sharing yang mau saya tanyakan.
terkait dengan tadi yang disampaikan semua kita sedang sakit ini. Nah, akhir-akhir ini kalau kita lihat memang semakin banyak orang datang ke rumah sakit. Bahkan rumah sakit pun semakin banyak. Yang mau saya tanyakan, apa memang dok, dari pengalaman dokter gitu ya, banyakkan orang sakit sekarang atau dulu gitu, jangan orang tua. Karena kalau dulu kayaknya nggak ada, stroke nggak ada gitu ya kan. Sekarang bukan hanya orang tua, orang-orang muda pun kena stroke. Apa sebenarnya hubungannya dan apa yang bisa jadi penguat bagi kita supaya tadi kita nggak selalu ngeluh, nggak selalu kenapa begini. Mungkin itu dok, terima kasih. Oke, jadi memang kenapa makin banyak sakit? Karena jumlah penduduk tambah banyak. Kalau jumlah penduduk tambah banyak, kemungkinan dia saling menyakiti satu dengan lain juga bertambah. Contoh, kalau di rumah tangga itu hanya ada antara suami dan istri, yang saling menyakiti hanya suami istri. Tapi kalau nanti dia punya anak 3, punya anak 4, yang 4 ini akan disakiti. Lalu anak 4 ini kemudian disekolahkan, nanti dia akan menyakiti temannya. Itu sebabnya kita dengar sekarang banyak bully-membuli. Itu bully itu adalah hasil dari otak yang sudah sangat sakit, tanpa dia sadari dia keluarkan itu. Terus kau memang begini, kau begini. Wah, karena udah diterima. Maka apa yang harus kita lakukan? Cukup ajak siapapun yang terdekat dengan kita. Yuk sama-sama kita bilang, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Dan jangan memerintah dia, ajak. Sama seperti Tuhan Yesus yang datang kepada domba yang hilang, dia angkat. Maka kalau ada orang cerita tentang keluh kesahnya, biar dulu dia cerita. Udah, Bapak yuk kita doa ya. Ikut ya doaku ya, tarik nafas dulu. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Ya, thank you Pak, thank you. Ada lagi? Dengan suami istri juga gitu ya. Nah, kita banyak sekarang nih action. Banyak action. Saya langsung bilang kalau sama istri, Bu, nggak satu kamar lagi kan sama suami atau istri? Ya ngapain satu kamar berdua? Lalu buat apa menikah kalau kalian tidak satu kamar? Bayangin aja udah disatukan Tuhan, dipisahkan lagi. Satu kamar lah. Bilang so I love you kan? Ngapain dong? Ya minum biar sembuh. Dia bilang, mana enak? Iya, bilang sakit kepala aku. Lagi baru sekali bilang I love you. Coba kalian berdua udah pensiun dengan Pak. Dari pagi sampai malam bilang I love you. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Karena arti kasih adalah sabar. Saya akan sabar kalaupun kamu salah. Aku sabar kalau pasanganku salah. Aku sabar. Tapi kalau aku rasa kurang sabar, aku tarik nafas dulu. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Supaya aku lega. Sehingga melihat hal yang mungkin membuat aku kecewa, aku akan sabar. Selalu aku terima dulu dari Tuhan. Amin. Baik, ada yang ingin bertambah pertanyaan kedua, ketiga, Bapak Ibu atau seri? Silahkan, ada lahir feedback. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini, Pak Pendeta dan Pak Dokter. Ini topik yang menarik buat saya karena penyakit saya dan dosa terbesar saya adalah marah. Jadi sudah beberapa tips saya baca, saya praktekkan, tapi nggak ada rasanya yang efektif gitu. Bahkan saya merasa ini keturunan karena bapak saya pemarah. Tapi di keluarga saya yang paling senang marah. Jadi hal sekecil saya bisa meledak-ledak gitu. Bahkan di keluarga sendiri juga istri saya bisa marahin hanya masalah sepele, tapi membuat kadang jadi kurang harmonis gitu. Tapi bukan berarti saya nggak peduli. Jadi mereka kadang kayak di keluarga, oh kenapa kau semuanya kau kerjakan, semuanya kau kasih ke kami, semuanya kau peduli. Tapi sedikit saja masalah bisa meledak-ledak kalau ada. Bahkan sampai mama saya sih saya marah. Itulah maksudnya dosa saya adalah kemarahan itu. Bahkan sabtu saya dengan
organisasi saya pemuda dulu Naposo dulu, mereka bilang jangan sampai dia marah gitu. Pernah saya bilang gitu, tapi bukan berarti karena saya nggak peduli gitu. Peduli saya tinggi, bukan saya ini ya, saya istilahnya apresiasi diri saya peduli saya terhadap organisasi, terhadap rumah tangga, terhadap keluarga, tapi seolah saya tidak bisa, saya kayak seolah senang marah gitu. Jadi kalau suatu hari kalau nggak marah kayak ada yang kurang. Jadi pernah saya sampai dibilangi orang tua atau keluarga saya, kalau kau marah nanti bisa mati kau jadi tunang. Kebetulan bapak saya juga meninggal karena dokter dan saudara dokternya karena jantung. Jadi ya mohon bantuan bapak dokter dari sisi medisnya dan dari sisi bapak pendeta dari sisi biologinya, gimana cara mereka kena marah saya ini. Ya saya pengen dipandang juga, pengen membantu aja saya cepat mati ke mati jantung gitu. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak Pendeta. Biar di situ mic-nya, karena aku harus tanya abang. Yang abang lihat dari waktu masa kecil, enak nggak masa kecil? Jangan marah ya. Marah dinding ini. Kami nggak mangkok. Jadi memang betul karena bapak saya itu kan di dinas kehutanan, jadi dia polisi kehutanan Polhut. Jadi beliau ini memang dari kecil ini ada Pakai apa ganti sama aku ya bedanya. Jadi saya itu memang dari kecil sudah pastinya istri udah yatim piatu tanpa bapak dan mama. Jadi mungkin karena didikan itu mengalir ke kami karena dia juga kepolisian kehutanan, jadi kami disiplin gitu. Jadi waktu kecil kami memang takut sama bapak. Jadi salah dikit bapak memang bebas kami, pukul kami. Tapi memang masih kecil kami sering dipukul, mungkin karena kami juga 3 cowok sering berantem juga. Jadi sering berantem tambah dipukul bapak gitu memang. Kami ada, tapi ada sisi positifnya juga. Jadi saya dari SMP sampai sekarang udah merantau, jadi bisa bekal saya supaya saya kuat di perantauan juga memang didikan baru. Tapi memang betul mungkin dasar memang dari kecil saya memang nggak bahagia karena gitu. Tapi bukan berarti kasih saya bapak saya kurang, karena ada juga yang diajarkan supaya kami disiplin gitu. Dan supaya kami mandiri. Tapi kalau masalah memang ada ya artinya tidak bahagia kan sering dipukul gitu Pak. Oke, jadi saya paham yang abang alami ya. Itu kita nggak boleh bilang statement kita nggak kurang kasih sayang kalau orang tua marah. Orang tua marah itu nggak sayang. Harus itu. Kenapa? 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Lalu kita lanjut di bawah, tidak pemarah. Saya nggak bisa sabar. No, ini kita tarik ke belakang. Bahwa apa yang abang alami adalah dari perbuatan papa. Tapi saya juga tidak akan menjudge papa abang. Dia pun mungkin dari dasarnya gimana lah. Bayangin kalau masih jadi polisi hutan awak. Saya mau bilang sama pohon cakap, ya kan? Stres kan? Stresnya itu akan disimpan di sini, Pak. Ya. Bagaimana cara mengobatinya? Hanya dengan hati yang gembira. Maka pertanyaan besarnya sama kita adalah, kalau abang mau sembuh, abang harus bisa gembira. Dengan cara apa? Hanya karena Tuhan. Dengan cara apa? Sekarang kita tanya sama abang. Percaya gak abang bahwa Tuhan Yesus itu berkorban untuk abang? Percaya. Percaya gak abang? Semua dosa abang udah diampuni. Percaya gak? Percaya gak abang? Dosa bapak abang udah diampuni di kayu salib. Percaya? Terima gak abang diampuni? Bisa gak abang berkata terima kasih Tuhan? Terima kasih Tuhan, Saya masih hidup sampai saat ini. apa yang abang rasa? Masih marah kan? Abang marah masih apa? Itu pertanyaannya. Marah masih
sebenarnya saya kembali setelah saya marah selalu saya menyesal dan marah saya kembali marah pada diri saya sendiri sebenarnya. Nah, setiap marah ini akan merusak ini. Ada yang suka dimarahi? Gak ada ya? Bang, abang suka dimarahi bang? Oh, terima kasih. Jadi kita marah sama orang lain rusak. Kita pun itu rusak. Maka jangan marah. Dari mana kita tahu? Ada yang senang dimarahi, pasti jawabnya enggak ada. Tapi kalau sama orang yang marah, kita tanya, kenapa kau marah? Maksudku baik. Kalau kita berkata, hanya Tuhan dan yang punya hati yang tahu maksudmu. Aku yang nggak tahu, nggak bisa dari hatimu. Kalau kau marah, bagiku itu hanya marah. Paham? Lalu kalau kakak marah, abang marah, orang di sekitar abang sakiti, abang pun makin sakit. Kenapa? Anak-anak kalau dimarahi terus, tanpa abang sadari nanti dia jadi bandel. Pasti. Kenapa dia bandel? Karena otaknya rusak. Rusak oleh apa? Oleh kemarahan kita sebagai orang tua. Kenapa tidak kita ambil cara yang jawaban yang lemah lembut, meredakan kegeraman? Oh, anak gak mau mandi. Kalau anak gak mau mandi, jangan menjerit. Aku mandi kau. Lalu kita bilang, ini harusnya aku. Tanpa kuat lagi kita bilang, aduh. Kalau suara kita kuat, siapa yang rusak? Dua yang rusak. Yang kita panggil rusak, diri sendiri juga rusak. Maka sekarang kita sering menemukan apa? Anak-anak kalau udah mulai SMA malas pulang rumah. Kenapa dia malas pulang rumah? Karena kalau dia dijakkan di rumah, makin nyatet memorinya. Udah pasti siap-siap nih. Akan ada aja dipanggil mamaku. Kalau enggak anak main game. Kenapa? Cuma game itu kawan. Lalu orang tua tambah marah kan? Main game aja kau. Makin rusak otaknya. Yang bisa mengobati hanya hati yang gembira. Macam mana kita buat gembira? Perkataan yang malu yang pertama. Yang kedua, kita sabar. Lalu Tuhan bagaimana menyelamatkan kita? Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Ada yang marah sama kita? Bahkan dia berkorban. Ya sudah, Bapak berkorban. Misalnya anaknya mau main game kan, waktunya main game kan. Saya kasih waktu buat anak, duduk di samping dia. Dia main game. Aku cuma tanya, enak? Enak apa? Mana enaknya? Ini padahal ini ya. Situ aja. Sampai kemudian dia merasa aneh. Lalu dia tanya, apa kenapa? Gak apa-apa, mau duduk dengan kamu aja. Apa kalau anak saya udah game-nya selesai? Ada jamnya. Gak pernah kita udah habis game aja kita koyok. Enggak. Saya paham. Ketika dia main game adalah momen dimana dia apa? Istilahnya me time. Game itulah yang menyembuhkan otaknya. Lalu kalau aku mau dia berubah, aku harus merelakan diriku untuk menjadi waktu yang baik buat dia. Kamu senangnya apa? Main bola lah Pak. Oke, main bola kita pergi kita main. Tapi itu perlu pengorbanan. Yang kita lakukan apa? Jangan main game. Kita nggak kasih substitusi sama anak. Padahal itu bahagia dia. Bayangkan, berarti di bayangan dia papa itu adalah pencuri kebahagiaan. Kita curi dong kebahagiaan dia. Kamu kan harus belajar. Tanya jujur sama diri kita, apa enaknya belajar? Kalau kita bilang enak belajar, kita pasti sama-sama sama dia belajar. Ayo belajar, kamu belajar, kamu belajar. Kamu mau tanya kamu boleh? Belajar. Jadi kita lakukan apa? Covid kemarin itu muncul orang tua yang stres. Kenapa? Ngajari anaknya. Kenapa kau stresin? Marah yang kerja betul. Kenapa? Bodoh anakku. Ini kau dimana belajar? Kalau anak bodoh diajari, bukan dimarahi. Itu kan bodoh kali dia. Sabar. 3 kali 2, 8. 3 kali 2, 6 ya. 8.
Iya kayak dua. 8. Gak penting buat si anak ngelakuin 6. Buat apa lo main sama dia kalau 6 dibilang ya gak ada apa. Bisa Bang ya? Lalu abang yang harus abang lakukan adalah, benarkah abang merasakan betapa mahalnya pengorbanan Yesus itu buat abang? Bisa jawab sekarang. Karena abang udah pasti ininya udah rusak Bang. Memori abang cuma orang tua yang marah. Jangan-jangan belum abang maafkan. Udah abang maafkan belum? Sudah Bang. Ya. Maka tiap hari tarik nafas dulu. Terima kasih Tuhan. Apa berapa kali bilang terima kasih Tuhan dari pagi? Selama waktu ini sini sudah. Manusia sama kita semua ya. Manusia itu harus bernapas 16 kali dalam 1 menit. 1 menit. Kalau kurang kita kurang oksigen. Bisa lebih? Bisa. Kalau pernah lihat orang yang gampang tegang-tegang gini karena emosi, jegal badan semua, lagi marah. Abang pernah sampai itu nggak? Marah sampai jegal badannya? Tidak sampai. Oh belum, oke bagus. Berarti belum parah banget. Kalau orang udah marahnya luar biasa, itu napasnya cepat kali. Hiperventilasi namanya. Kelebihan oksigennya. Akhirnya apa? Tegang ototnya, kontraksi. Tapi kalau kurang, ya tahu juga. Oh, sampai mati. Maka supaya kita sehat 16 kali 1 menit. Ya. Berarti berapa kali kita bisa berterima kasih dalam 1 menit? 16 kali. 1 jam 16 kali 60, 960 kali. 24 jam 23.040 kali kita tarik nafas. Lalu berapa kali kita berterima kasih sama Tuhan? Berapa kali kita mengeluh? Kenapa kayak gini? Udah tak bersyukur? Saya sempat mengandaikan Tuhan betapa besar dosaku. Sejak lahir aku sudah mencuri diputus nih tali pusar dari ibu kita kan, berarti aku harus tarik nafas. Ada permisi aku? Ada yang terima kasih. Tuhan kasih nafas sama kita. Kita nggak pernah Tuhan bagi dong nafas, nggak pernah. Kita permisi, udah kita tarik, tahu nggak yang kita buang itu apa? Sampah. CO2 itu kematian. O2 yang kita ambil kehidupan. CO2 yang kita buang adalah kematian. Tapi saya ambil nafas sudah mau permisi, pergi aja. Dan kalau kemudian kita hidup di dalam bersyukur, itu Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus aku bilang. Kalau ditanya, ini kan memang gitu. Kata kedokteran, ya kan? Tenang. Siapa yang menciptakan otakmu? Kenapa bisa begitu? Kata Roh Kudus. Lalu kalau dia, ini tapi nggak merasa juga. Tidak bilang. Karena hanya waktu kita menerima Tuhan Yesus, baru kita bisa menghargai setiap nafas yang kita tarik itu adalah bukti kasih Tuhan dari kita. Maka kalau kita lalu, kita bisa nangis ya Bang. Oke, itu yang abang harus lakukan mulai dari hari ini. Dari 23.040 kali abang bilang tarik nafas, mau berapa kali bilang terima kasih sama Tuhan. Tiap mau marah, tarik nafas dulu Bang. Supaya apa? Ini nanti yang ada di memori abang tertukar dia. Yang ada di sini jadi hati yang gembira. Gak apa-apa, abang masih pemarah sekarang, it's okay Bang. Gak ada yang marah sama abang mulai hari ini. Tujuannya adalah unity. Kita semua lihat abang itu, dia gampang marah ya. Apa yang harus kita lakukan sama dia? Kasih romantis. Bikin romantis sama kondisi. Buat ngomong sama dia. Bisa ya Bang? Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Terakhir atau masih ada Bang? Dan kita tutup dalam doa. Masih ada yang mau sharing atau bertanya lagi? Bapak Ibu di antara kita? Kayaknya sudah terpuaskan ya
Mungkin udah selesai yang bertanya Pak Pendeta. Oke, sedikit kesaksian ya. Jadi papaku meninggal waktu aku masuk tingkat 1. Itu nggak adil buatku. Itu buat aku jadi pemarah, benar. Kok kayak gini Tuhan? Aku mau kedokteran. Tapi kenapa Tuhan ambil papaku? Saya sudah merasakan nggak punya uang, nggak punya papa. Papaku miskin, PNS, nggak pandai buat apa-apa, nggak ninggalin apapun sama kami. Diusir lagi dari rumah. Tahu ya, yang kehilangan papa itu tahu benar. Baru 1 tahun hilang datang surat pengadilan. Kalian harus keluar dari rumah itu karena rumah itu bukan sama kalian. Hancur hati, hancur hancurnya. Saya sampai berdoa sama Tuhan tiap hari, Tuhan, kenapa aku harus hidup? Gak usah hidup lah Tuhan, kalau kayak gini buat apa? Tapi takut belum hidup. Cuma bilang, ambil aja nafasku, ambil aja nafasku. Gak jangan bilang-bilang apa Tuhan. Sampai kemudian sadar sendiri, Tuhan, ya udahlah Tuhan, mulai hari ini aku terserah Tuhan aja. Maka kalau ada kemudian orang berkata, aku kayak mana, kayak gini, gak ada uang, aduh, kau jangan kecilkan Tuhan. Bilang, ikut aja Pak, banyak Tuhan. 12 tahun aku kuliah di kedokteran, aku cari gak ada obat. Semua penyakit gak ada obatnya. Sakit gula bisa berhenti minum obat dong? Nggak bisa. Udah begitu, minum aja obatnya. Jadi kayak mana? Tuhan bisa. Lalu Tuhan apa sih yang mau masuk Tuhan bisa? Amsal 17 ayat 22 itu Tuhan ingatkan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan gembira itu hanya boleh karena Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, kita tidak terima apa-apa. Kalau kita bilang aku gembira, apa? Itu cuma bohong-bohongan. Seseorang hanya bisa gembira ketika dia menerima sesuatu yang baik dalam hidupnya. Kurang baik apa Tuhan Yesus sama kita? Kalau tandanya kita menerima, ya udahlah Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan. Sehingga ketika orang mereka akan jahat sama kita lempang aja, gak apa-apa, dia gak tahu apa dia berbuat. Amin. Kalau banyak kita mau dipakai Tuhan di BPKP ini, jadi apa? Jadi alat Tuhan menyembuhkan sesama kita. Dimanapun kita berada, orang sembuh dekat dengan kita. Ya, aku lihat kau enak kali, damai. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Ingat kita orang tua, sama orang tua. Papaku juga pemarah tuh. Tapi aku sadar kemarahannya itu menyakiti hatiku. Maka saya sekarang tidak pernah marah sama anakku. Anakku paling besar umur 13 tahun. 13 tahun nomor 1. Tidak pernah saya marahi sekalipun. Ketika dia salah, saya datang, kenapa kamu begitu tadi? Iya Pak, ini ngel-ngel gitu ya. Sabar. Ya udah apa-apa nanti, tapi kok mama jadi marah. Lebih pemarah istri itu. Tidak apa-apa. Mama juga tadi lagi capek dia, jadi marah. Aku harus mengobati hatinya. Aku paham kan, ibu makan kan capek kan, kerja di rumah kan. Ya kan, capek kan. Sehingga gampang marah dan cerewet kan. Maka kalau ibu dibilang jangan cerewet, mana mungkin gak cerewet. Capek kali kami. Ya. Kalau di situ ada hari ini, lihat lantai kotor, tarik nafas dulu. Makasih Tuhan, saya masih hidup. Lihat rumah berantakan, tarik nafas dulu. Makasih Tuhan, saya masih hidup. Lihat anak-anak, pada corong semua, tarik nafas dulu Pak. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Lihat tugas banyak, banyak kali berkerjaan. Tarik nafas dulu. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih yang bagus bisa berbicara pada siang ini Bapak. Hamba percaya Tuhan, kalau bukan karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kalau bukan karena cintanya Tuhan bagi kami, Kau tidak mungkin mau berkorban nyawa bagi kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami duduk di sini sebagai orang-orang yang Kau kasihi, orang-orang yang Kau pilih dari sejak semulanya untuk Kau pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan di dunia yang sedang sakit ini. Tuhan, berapa banyak kami di antara ini yang mau Kau pakai
Buka hatimu. Cukup kau katakan, Tuhan terima kasih saya masih hidup. Pakai saya Tuhan untuk menjadi alat-alat-Mu, menyembuhkan dunia ini. Sebab tidak ada orang yang lahir di dunia ini dalam keadaan sehat. Tidak mungkin. Semua pasti akan dilahirkan dalam keadaan sakit. Tapi kami percaya Tuhan, oleh karena darah Yesus yang telah Kau curahkan, oleh bilur-bilur-Mu, kami disembuhkan. Siang ini kami terima darah Yesus yang telah Kau curahkan. Dan kami berkata di dalam hati kami, Tuhan terima kasih. Setiap tarikan nafas kami telah Kau bayar lunas dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan setiap kami, sehingga kami tidak lagi menjadi orang-orang yang sakit, tapi kami telah disembuhkan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Mau berdoa ya Tuhan, biarlah Kau pakai BPKP untuk menjadi alat Tuhan, membawa damai sejahtera, menyatakan kebenaran dan keadilan selama kami hidup di dunia ini. Berkati pimpinannya mulai dari yang tertinggi sampai dengan setiap kami bekerja sebagai karyawan pegawai. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab hidup kami itu sungguh-sungguh dipelihara hanya oleh Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang bersyukur, bersukacita menerima pengorbanan Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, sungguh terberkati ya